Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiani dalam video pembelajaran peralatan gelas laboratorium kimia. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengenal alat-alat gelas yang terdapat dalam laboratorium kimia. Tujuan pembelajaran kedua yaitu memahami sifat dari peralatan gelas laboratorium kimia, dan yang terakhir yaitu memahami jenis dan fungsi dari laboratorium kimia. Definisi atau pengertian dari laboratorium kimia. Laboratorium kimia adalah suatu bangunan yang di dalamnya terdapat peralatan dan bahan-bahan kimia untuk pelaksanaan eksperimen atau melakukan praktikum. Nah, di sini bisa kita lihat berupa contoh-contoh dari peralatan gelas yang terdapat pada laboratorium kimia, seperti gelas beker atau gelas kimia, Erlenmeyer, labu didih atau boiling flask, pignometer untuk mengukur massa jenis larutan. Selanjutnya ada untuk alat ukur volume, bisa berupa gelas ukur. Lanjutnya ada labu ukur dan pipet. Dan di sini juga dari gambar kita bisa lihat ada namanya piret dan alat untuk ekstraksi, diantaranya tentang furner dan kondensor. Nah, sifat dari larutan gelas yaitu yang pertama, tembus cahaya atau tembus pandang atau opak. Selanjutnya, bersifat kaku atau rigid. Yang ketiga, tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia. Yang keempat, mempunyai titik didih tinggi. Yang kelima, mudah dilas jika retak atau mengalami pecah. Dan yang terakhir, tahan terhadap suhu, terutama suhu tinggi. Bahan dari pembuatan peralatan gelas ada dua, ada yang berasal dari borosilikat. Borosilikat sifatnya itu tahan terhadap perubahan suhu mendadak, tahan terhadap asam, dan kurang tahan terhadap alkali. Kaca borosilikat juga digunakan sebagai bahan isolator tegangan tinggi dan juga dapat digunakan untuk teleskop. Sedangkan bahan yang kedua untuk pembuatan peralatan gelas yaitu soda lime atau soda gamping. Sifat dari soda gamping yaitu tahan terhadap pemanasan dengan pembakar bunsen tanpa menjadi kusam, tahan terhadap senyawa alkali, dan kurang tahan terhadap senyawa asam. Jenis dan fungsi peralatan gelas. Untuk yang pertama yaitu gelas ukur atau graduate cylinder. Dia fungsinya mempunyai bentuk seperti pipa yang mempunyai dudukan sehingga dapat ditegakkan. Gelas ukur mempunyai beberapa ukuran, diantaranya ada yang 5 mili, 10 mili, 25 mili, hingga sampai yang 2000 mili atau 2 liter. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk mengukur dengan volume tertentu yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Peralatan gelas yang kedua yaitu labu takar atau labu ukur. Labu takar berbentuk alas bulat dan leher panjang dengan mulut sempit. Kapasitasnya bermacam-macam, ada yang 5 mili, 10 mili, 25 mili, hingga ada yang 2000 mili atau 2 liter. Nah, alat ini digunakan untuk pengenceran larutan hingga pada volume tertentu. Peralatan gelas yang ketiga yaitu Erlenmeyer atau Erlenmeyer flask. Bentuknya sama dengan beker gelas, tapi memiliki leher yang menyempit sehingga mempunyai keuntungan dalam penggunaan, antara lain mengurangi penguapan zat cair dalam pemanasan dan mencegah zat cair tumpah ketika proses pengadukan. Erlenmeyer ini tersedia dalam ukuran
25 mili, 50 mili, hingga 250 mili. Kegunaan Erlenmeyer yaitu untuk meletakkan larutan yang akan dititrasi. Peralatan gelas yang keempat yaitu gelas beker atau piala. Gelas beker memiliki bentuk silinder dengan alas datar, di mana di bagian luarnya terdapat 4 strip skala. Gelas beker memiliki grade angka yang menunjukkan volume, tetapi tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai pengukur volume. Nah, gelas beker ini sendiri tersedia juga dalam ukuran 5 mili, 10 mili, hingga 500 mili. Nah, alat ini digunakan untuk memanaskan larutan sebagai tempat larutan. Selanjutnya menguapkan pelarut juga sebagai pemekatan dan melarutkan zat-zat sebelum diencerkan dalam labu takar. Peralatan gelas yang kelima yaitu tabung reaksi. Nah, tabung reaksi mempunyai bentuk mirip pipa dengan alasnya yang berbentuk tumpul, terbuat dari bahan gelas dan pireks. Tabung ini memiliki kapasitas 5 hingga 75 ml. Nah, alat ini digunakan untuk mereaksikan larutan atau cairan baik dengan cara biasa ataupun dengan pemanasan. Peralatan gelas yang keenam yaitu corong. Corong ini memiliki alas dalam datar dan terdapat pori-pori. Alat ini digunakan untuk menyaring endapan yang terdapat dalam larutan, juga sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Peralatan gelas yang ketujuh yaitu pipet tetes atau dropping pipets. Pipet ini memiliki bentuk ujung lancip dan panjang sehingga mudah untuk menambahkan zat cair tetes demi tetesnya. Nah, kegunaannya dapat digunakan untuk mengambil dan menambahkan larutan atau zat cair tetes demi tetes. Peralatan gelas yang ke-8 yaitu pipet volume atau bisa juga disebut sebagai pipet gondok. Nah, fungsinya untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan dengan satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi. Ya, dalam hal ini ketelitian lebih tinggi dibandingkan pipet ukur. Untuk peralatan gelas yang ke-9 ada cawan Petri. Cawan Petri digunakan untuk membiarkan sel. Cawan Petri juga selalu berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah, sedangkan yang lebih besar merupakan tutupnya. Peralatan gelas yang lainnya diantaranya corong buzzer yang dihubungkan dengan labu yang terhubung dengan pompa vakum. Corong buzzer ini digunakan untuk menyaring atau bahan penyaring biasanya berupa kertas saring. Dia diletakkan di atas corong tersebut dan dibasahi dengan pelarut, tujuannya untuk mencegah kebocoran pada awal penyaringan. Nah, cairan yang akan disaring ditumpahkan ke dalam corong dan dihisap ke dalam labu dari dasar corong yang berpori dengan pompa vakum. Peralatan gelas yang lainnya yaitu botol Regen atau botol dari reaksi. Dia itu biasanya digunakan untuk menyimpan larutan bahan kimia atau sering juga digunakan untuk menyimpan indikator asam basa seperti fenol, ftalin atau PP. Gambar ini merupakan contoh dari beberapa wadah atau tempat menyimpan bahan-bahan kimia. Ada yang terbuat dari gelas ataupun yang terbuat dari plastik atau terbuat dari peralatan non gelas. Peralatan gelas selanjutnya atau yang terakhir itu loop. Loop merupakan kaca pembesar, dapat digunakan untuk mengamati kenaikan atau penurunan suhu pada termometer
utama termometer raksa yang tidak berwarna ya. Jadi dia bisa sebagai alat untuk mengamati. Demikian video pembelajaran dari saya tentang peralatan gelas dalam laboratorium kimia. Saksikan juga video pembelajaran selanjutnya dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.